Halo Sobat Arsy, kita jumpa lagi di Running Channel. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Where the Crawdad Sings. Film menceritakan bagaimana seorang gadis paya yang diperankan oleh Daisy Edgar Jones hidup sebatang kara harus menghadapi tuntutan atas kematian seorang pria yang sempat dekat dengannya. Untuk mengetahui bagaimana kisah selanjutnya, mari kita mulai. Film dibuka dengan menampilkan sebuah desa dengan alamnya yang begitu tenang. Nampak dua anak tengah bersepeda. Mereka dikejutkan dengan keberadaan tubuh seseorang yang terbujur kaku di atas rawa. Polisi yang segera datang langsung bisa mengidentifikasi kalau itu jasad dari Cass Andrew, yaitu pemuda yang cukup dikenal di desanya. Dia seorang quarterback handal merangkap buaya darat. Di samping jenazah nampak sebuah menara dengan ketinggian 20 meter. Diperkirakan Andrew tewas setelah terjatuh dari sana. Dengan tidak ditemukannya jejak, maka ditarik kesimpulan sementara kalau ini adalah sebuah kecelakaan murni. Penyelidikan tetap dilanjutkan karena pada jaket Andrew telah ditemukan serat benang wol berwarna merah. Penyelidikan dimulai dengan mendatangi desa di mana gadis paya tinggal. Di sana mereka temukan topi wol berwarna merah. Mengetahui rumahnya didatangi polisi, gadis paya pun segera bersembunyi lalu kabur dengan perahunya. Suara mesin yang cukup kencang telah mengundang polisi datang dan segera memburunya. Gadis paya pun segera menyelam, tapi sayang, polisi dapat membaca kemana dia akan pergi. Di sebuah bar nampak masyarakat tengah membicarakan kematian Andrew. Hal ini membuat seorang pria tua duduk tertegun. Sementara di jalan nampak masyarakat tengah memaki dan mengintimidasi orang yang ada dalam mobil polisi. Mendapatkan itu semua, gadis paya hanya bisa diam membisu. Di penjara, gadis paya dikunjungi Tom Milton, seorang pensiunan pengacara. Dia mengajukan diri jadi pembela. Untuk itu Tom ingin gadis paya menceritakan siapa dirinya. Lama menunggu, gadis itu hanya diam membisu. Akhirnya Tom putuskan untuk mengakhiri pembicaraan tersebut dan memberi kesempatan pada gadis paya mempertimbangkan pengajuannya. Sebelum pergi, Tom memberikan buku yang berisi hewan air seperti kerang dan lain-lain sebagai bahan bacaan. Melihat itu tanpa diduga, gadis paya pun mulai mau bicara. Ternyata nama panggilan dia yang sebenarnya adalah Kaya. Selain itu, dia juga bercerita semula hidup bersama orang tua dan saudaranya. Mereka bahagia. Kaya memiliki hobi yang sama dengan ibunya, yaitu melukis. Kebahagiaan itu akan sirna bila ayah mereka datang. Suatu hari, Kaya dan kakak perempuannya bermain di atas perahu ayahnya. Mereka nampak ceria. Ted, teman kakak laki-lakinya, datang mengajak mancing, tapi ditolak karena sibuk. Tiba-tiba ayahnya muncul sambil berteriak murka melihat anak-anaknya main di perahu. Kakak perempuan Kaya dijambak, sementara dia sendiri ditamparnya sampai jatuh ke kolam. Semua terjadi di depan Ted. Saat Kaya digusur, Ted tidak tinggal diam. Dia turun dari perahu dan langsung mendorong laki-laki biadab tersebut. Tidak hanya sampai di situ. Ibunya yang datang melerai malah ditampar hingga terjerembab. Malamnya terjadi pertengkaran antara ayah dan ibu mereka. Keesokan harinya, Kaya dapatkan sang ayah tertidur dengan kepala di atas meja. Dia pun segera berlari ke depan, tapi mamanya tidak ditemukan. Rupanya beliau telah pergi dengan membawa serta kesedihannya. Menyadari itu semua, Kaya hanya bisa terdiam. Tidak hanya sampai di situ, Mark, kakak tertuanya, pergi disusul oleh kedua kakak perempuannya. Jody, kakak yang paling dekat dengan Kaya, pun ikut pergi. Mereka benar-benar sudah tidak tahan dengan perilaku ayahnya. Belajar dari apa yang terjadi pada kakaknya, kini Kaya menjaga jarak dari ayahnya dan berusaha mandiri. Suatu hari Kaya bermain kepaya. Dia nampak sangat menikmatinya. Tidak terasa perahu sudah bergerak cukup jauh hingga Kaya bingung untuk pulang. Hal yang tidak akan terjadi kalau ada Jody di sampingnya. Kenyataan ini membuat Kaya marah pada kakaknya yang telah meninggalkan dia sendirian. Di sisi lain ada Ted yang sedang memancing. Melihat kedatangan Kaya, dia bertanya, "Apakah kamu adik Jody?" Kaya pun segera menjawab dengan emosi. Sementara Ted hanya bisa tersenyum maklum. Tidak lama kemudian, Kaya sampai di rumah diantar Ted.
Entah kenapa di sini Kaya merasakan ketenangan yang didapat dari sahabat kakaknya itu. Dari rasa tenang itu pula kini timbul keberanian di hati Kaya. Suatu hari Kaya dibawa ke sebuah toko. Dia dikenakan dengan pemiliknya yang bernama Jampin. Di sini Clark memberitahu mereka kalau dia mengajari anak-anaknya untuk menjauhi semua orang. Karena menurut dia, ini dunia yang berbahaya. Rupanya Clark yang mantan tentara mengalami trauma. Mendengar perkataan Clark dan melihat kondisi Kaya membuat Bu Jampin empati. Tertarik dengan saran Bu Jampin kalau di sekolah akan mendapatkan teman banyak dan makan enak, Kaya dengan telanjang kaki dan pakaian seadanya pergi ke sekolah. Sayang yang Kaya dapatkan bukanlah teman, tapi segerombolan orang yang dengan senang hati mencemoohkannya. That was the only day I ever spent in school. Inilah pertama dan terakhir Kaya pergi ke sekolah. Akhirnya dia memilih belajar dari alam. Hari itu entah kenapa ayahnya begitu baik. Tidak marah bahkan memberinya sebuah tas bekas militer. Tiba-tiba terdengar klakson pos. Kaya pun segera berlari. Dia kembali dengan membawa sepucuk surat dari ibunya. Sayang sekali setelah dibaca surat tersebut dibakar. Kaya ingin sekali membaca surat ibunya hanya bisa menangis. Diambilnya abu surat tersebut, lalu dia masukkan dalam sebuah toples. Di luar ayahnya nampak murka. Dia bakar semua barang milik ibunya. He was gone. Won't let the pain when Mom went. Malam itu ayah Kaya menghilang. Dia sedih tapi tak sesedih seperti saat ditinggal ibunya. Keesokan paginya Kaya baru tahu kalau dia tidak memiliki cadangan makanan. Akhirnya dia putuskan untuk mengambil kerang dan menjualnya ke toko Pak Jampin. Menyadari apa yang telah terjadi dengan Kaya, nampak Pak Jampin dan istri sangat berempati. Perhatian yang diberikan Bu Jampin padanya sedikit banyak mengurangi kerinduan Kaya akan ibu yang tidak pernah kembali. Kini Sin pun kembali ke Kaya dewasa yang tengah menunggu persidangan. Dalam sel dia dikirimi baju oleh Bu Jampin atau Mabel untuk dipakai saat sidang nanti. Di saat tahanan, Tom Milton menawarkan plea bargain, yaitu berupa penyelesaian perkara yang lebih cepat dan efisien apabila terdakwa mengaku bersalah. Sebuah kesepakatan antara pengacara dan jaksa yang dapat meringankan masa hukuman. Berbeda dengan Kaya, dia tidak akan berkata apapun yang menyeratkan rasa bersalah. Dia tidak berpikir untuk mengurangi masa tahanan. Baginya cuma ada dua pilihan, yaitu bebas atau mati. Di persidangan, penuntut menuduh kalau Kaya punya waktu dan motif untuk membunuh Andrew. Sementara Pak Tom mengingatkan hadirin kalau yang dikatakan penuntut tidak disertai bukti. Malah ada kemungkinan Tom mati karena kecelakaan, bukan dibunuh. Pernyataan Pak Tom ditutup dengan mengatakan, memang lebih mudah menyalahkan orang asing daripada menerima kenyataan. Sin kembali ke tahun 1962 atau 7 tahun sebelum ditemukannya jenazah Andrew. Kenapa bisa hidup tenang? Dia selalu menghindar dari orang asing yang datang ke wilayahnya. Satu hari Kaya menemukan bulu burung yang selama ini kerap dia koleksi. Suatu hari dia menemukan kembali bulu burung kesukaannya. Kali ini tidak hanya bulu saja, tapi juga busi, benih, dan sepucuk surat. Dengan rasa penasaran pada si pengirim, Kaya segera membawa semuanya ke rumah. Ketika Kaya mau melanjutkan perjalanannya, dia dikejutkan oleh keberadaan seorang pria di tempat bulu burung biasa ditemukan. Tidak sampai di situ, Kaya juga kaget ternyata pria itu adalah Ted, teman masa kecil Jody kakaknya. Di sini Kaya kembalikan surat yang didapatnya, sambil berkata kalau dirinya tidak bisa membaca. Mendengar itu, Ted menawarkan diri untuk mengajarinya. Dengan penuh semangat, Kaya belajar hingga kemampuan baca dan tulisnya berkembang pesat. Begitu juga dengan hubungan mereka kini nampak lebih akrab. Selain di ruang terbuka, Kaya juga kadang mengundang Ted untuk belajar di rumahnya. Kini tidak hanya cara membaca, materi bukunya pun berpindah ke buku pengetahuan khususnya biologi. Saat Kaya membuka buku catatan keluarga, di sana tertulis data dia dan orang tua juga saudaranya. Hal ini mengingatkan Kaya pada keluarga yang kini menghilang entah kemana. Kadang Kaya berpikir kalau dirinya juga tidak nyata. Hal ini dibantah oleh Ted. Untuk memastikan sesaat ditatapnya mata Ted, di sana ada ketenangan, dan dari mata itu pula terpancar sesuatu yang sulit diartikan. Di tempat lain, ayah Ted mengkonfirmasi apakah dia berpacaran dengan gadis paya. Di sini Ted katakan kalau dirinya hanya berteman dan membantu Kaya membawakan buku. Menurutnya warga kota jahat pada gadis paya yang hidup sebatang kara. Nampak wajah kesal terpancar di muka Ted.
Di sini sang ayah seperti bisa membaca hati anaknya. Dia mengingatkan Ted untuk hati-hati karena hidup bisa berubah setiap saat. Di rumah, Kaya menemukan baju hangat Ted yang tertinggal. Diciumnya baju tersebut dengan senyum manis tersungging di bibirnya. Di toko, Pak Jampi didatangi dinas sosial yang akan membawa Kaya ke panti asuhan. Ketika ditanya, tidakkah kau berpikir membiarkan gadis hidup sendiri itu tidak bermoral? Pak Jampin hanya berkata kalau dia tidak berpikir, jadi silahkan tanya pada istrinya. Dirinya yang polos khawatir salah menjawab. Terbukti saat Pak Jampin berbohong mengatakan kalau Kaya suka datang bersama ayahnya, nampak orang dinas sosial seperti tidak percaya. Kaya yang tahu dirinya akan dimasukkan ke panti asuhan, selalu berusaha menghindar. Bagi dia, rumah yang sekarang adalah tempat terbaik baginya. Kaya yang sangat merindukan sosok ibu meminta Ted untuk menceritakan ibunya. Mendengar itu, nampak Ted sedih. Ternyata ibu dan adiknya meninggal karena sebuah kecelakaan saat membeli hadiah untuknya. Melihat Ted begitu terpukul, Kaya meminta dia untuk tidak menyalahkan dirinya. Pertemanan Kaya dengan Ted kian semakin dekat. Maka tumbuhlah rasa suka di antara mereka yang kini menjelma menjadi sepasang kekasih. Mereka kerap sering menghabiskan waktu bersama. Menikmati alam yang memang sudah jadi kehidupan mereka. Menikmati alam yang memang sudah jadi bagian hidup mereka. Happy birthday, Kaya. Kini Kaya tidak sendiri lagi. Ted senantiasa menemaninya. Hal yang tidak pernah berubah dalam hidup adalah perubahan itu sendiri. Begitu juga yang terjadi dengan Ted dan Kaya. Ted diterima di universitas, juga mendapat pekerjaan di sebuah laboratorium biologi. Hal itu Ted katakan saat Kaya keheranan dengan sikap Ted yang tidak seperti biasanya. Ketika mengetahui kalau dirinya akan segera ditinggal, Kaya pun hanya bisa menangis dan berlari. Malamnya Ted mendatangi Kaya hanya untuk tidur dan memeluknya. Di sini Ted nampak sangat menjaga kesucian Kaya. Besok paginya Ted berpamitan, dia berjanji akan datang 1 bulan ke depan untuk merayakan hari kemerdekaan. Kini Kaya pun kembali ke kehidupan semula. Satu hal yang berbeda dalam hidupnya, yaitu sekarang dia memiliki kekasih yang senantiasa menyemangatinya dan menjanjikan kebahagiaan. Saat yang dinantikan pun tiba. Ted akan datang merayakan hari kemerdekaan sambil melihat pesta kembang api bersamanya. Untuk itu Kaya pun siap menyambut dengan penuh sukacita. Sayang malam itu Ted tidak datang. Kaya hanya tertegun sendirian sambil menatap kembang api dengan hati yang sedih. Dalam kesendiriannya dia pun tertidur. Saat bangun dan mengetahui kalau Ted masih tidak muncul, akhirnya Kaya pun hanya bisa menangis pilu. Hari berganti. Kini Kaya mulai bisa menerima kenyataan kalau Ted tidak ada di sampingnya lagi. Dia merasa sangat terjatuh, payah selalu menangkap dan membantunya menyembuhkan luka. At some unclaimed moment, at last, the heart pain seeped away. Sin pun kembali ke pengadilan di mana Kaya duduk sebagai terdakwa dan polisi sebagai saksi. Di sini jaksa menuduh telah terjadi pembunuhan. Untuk menghilangkan jejak, terdakwa telah menghapus sidik jarinya. Sementara pembela menganggap ini murni kecelakaan. Pada tanggal kejadian diketahui air laut kondisi naik. Itu berpotensi menghilangkan semua jejak yang ada. Di sini Tuan Tom juga bertanya pada polisi mengenai surat yang diajukan aparat setempat pada Dinas Kehutanan. Di sana disebutkan kalau jeruji di atas menara tidak segera diperbaiki, berpotensi menimbulkan kecelakaan serius sampai kematian. Mendengar itu, baik jaksa, polisi maupun pengunjung hanya bisa diam membisu. Sin berpindah ke tahun 1968. Di sana diperlihatkan Kaya tengah melukis sambil sesekali melihat ke sekelompok orang yang tengah bermain bola di pinggir pantai. Tiba di rumah, Kaya dikejutkan oleh seseorang yang memfoto rumahnya. Dia segera pergi ke toko Pak Jampin dan menanyakan kenapa ada orang datang ke tempatnya. Di sini Kaya diberitahu kalau orang tersebut dari pengembang yang akan mendirikan sebuah hotel. Jika Kaya merasa itu tanah milik keluarganya, maka dia harus menunjukkan bukti berupa dokumen kepemilikan. Keluar dari toko Pak Jampin, Kaya bertemu Andrew. Dia berkenalan lalu mengajak Kaya piknik dengan perahu miliknya. Melihat Andrew yang nampak bersahabat, Kaya pun menyanggupinya. Di kantor pemerintahan, Kaya memperlihatkan dokumen kepemilikan lahan. Sayang pemerintah setempat hanya mengakui orang yang mampu membayar pajaklah yang dianggap pemilik meski dia tidak punya akta. Pun pajak yang harus Kaya bayar adalah sejumlah $800. Mendengar nilai yang begitu besar, Kaya hanya terdiam. Di rumah Kaya coba mencari kembali daftar penerbit yang pernah diberikan Ted sebelum pergi 5 tahun yang lalu.
Setelah catatan tersebut ditemukan, Kaya coba mengirimkan hasil karyanya pada penerbit buku. Dear Sir or Madam, I am sending you for your consideration. Hari itu hari Minggu, Kaya dan Andrew piknik ke pantai. Di sana Andrew menemukan kerang yang menurut Kaya jenis yang langka. Di sini Andrew seperti tidak percaya mendengar keterangan Kaya mengenai biota laut. Tidak disangka gadis paya atau gadis rawa ini memiliki ilmu yang cukup luas. Dari kagum kini berubah menjadi suka. Tidak menunggu lama Andrew segera menyergap Kaya, gadis paya yang masih lugu. Tapi kali ini buaya laut gagal melancarkan niatnya. I know you think I'm trash, but I'm worth more than... Dengan berdari hilap, Andrew minta maaf dan mengajak Kaya ke menara api. Dari ketinggian, Kaya dapat melihat wilayahnya secara keseluruhan. Sementara Andrew yang masih belum menyerah meminta Kaya membawanya ke rumah. Di sini Andrew baru mengetahui kalau Kaya hidup sendiri selama 10 tahun terakhir. Dia juga mengagumi kepintaran Kaya sebagai seorang penulis. Di antara pujian yang dia lontarkan, tidak lupa Andrew menyisipkan kata-kata pancingan seperti aku tidak akan melakukan sesuatu kecuali kau mau. Di kota Kaya melihat Andrew bersama teman-temannya tengah asik ngobrol. Ketika hal itu ditanyakan pada Andrew, dia malah mengatakan kalau dirinya tidak memiliki teman. Menyadari kebohongannya sudah diketahui, dia pun mulai berdalih, juga melancarkan rayuan mautnya dan berhasil. Sejak saat itu mereka nampak semakin akrab. Kembali lagi ke persidangan. Di sana tengah dibahas serat merah yang ada di pakaian Andrew berasal dari topi Kaya. Hal ini sudah bisa dijadikan bukti kalau Kaya pelaku pembunuhan. Lain halnya dengan Pak Tom. Menurut dia bisa saja serat itu berpindah ke baju Andrew saat mereka berteman. Suatu hari Kaya menerima surat dari penerbit. Mereka akan segera menyunting dan mencetak menjadi sebuah buku. Selain Kaya, kabar baik pun diterima Andrew. Dia diangkat menjadi manajer perusahaan. Untuk itu mereka merayakan dengan minum anggur di depan api unggun. Di sini Andrew memberitahu Kaya kalau dia harus pergi selama beberapa hari untuk belanja keperluan toko ayahnya. Andrew berharap Kaya menemaninya. Tidak mau mengecewakan, akhirnya Kaya setuju menemani Andrew pergi ke kota. Di perjalanan mereka menginap 1 malam. Termakan oleh rayuan Andrew, disinilah Kaya menyerahkan mahkotanya. Setelah semuanya selesai, Kaya memasangkan kalung kerang ke leher Andrew, yang kemudian hari kalung tersebut menghilang. Ibu Andrew yakin kalau si pembunuhlah yang mengambil kalung tersebut. Whoever killed him took it. He's the only one who'd have any interest in... Scene kembali ke saat Andrew masih hidup. Mereka nampak begitu bahagia. Ted yang waktu itu datang ke tempat Kaya hanya bisa diam membisu. Suatu hari Ted mendengar Andrew mengatakan kalau Kaya sangat liar di ranjang. Animal. Wow, there's a bobcat worth every bit of the gas money. Hey, don't talk about her like that. Sontak saja darah Ted naik hingga perkelahian pun tak terhindarkan. Malam itu Kaya dikejutkan oleh kedatangan Ted yang memberitahu kalau Andrew tidak baik untuk dirinya. Hal itu membuat Kaya marah. Bagi dia Ted tidak lebih baik dari Andrew. Wait! Who left me? I don't care what you want! Di sini Ted minta maaf. Dulu dia berpikir kalau dirinya memilih Kaya yang hanya bisa hidup nyaman di paya, maka dia akan kehilangan banyak hal. Maka dari itu dia putuskan untuk meninggalkan Kaya. Sekarang Ted baru menyadari dia tidak akan bahagia tanpa Kaya di sampingnya. Hal itu Ted ungkapkan sambil menahan tangis. Siang itu Kaya belanja. Dia ingin mengadakan pesta kecil dalam rangka merayakan karyanya yang akan segera terbit. Di jalan dia bertemu Chase dan teman-temannya. Satu hal yang membuat Kaya kaget, ternyata sang kekasih sudah bertunangan. Chase's fiance. Setelah mereka pergi, Kaya segera pulang dengan membawa kesedihan yang teramat sangat. Mengetahui Chase datang, Kaya segera bersembunyi. I know you're here, damn it! Di sini nampak siapa Chase yang sebenarnya. Buaya darat yang temperamental, egois, dan bodoh. Jadi memang percuma bicara dengan orang seperti itu, hanya buang waktu saja. Setelah Chase pergi, Kaya yang menyadari dirinya telah tertipu habis, segera berlari dan berteriak sekuat tenaga. Hari berganti, waktu pun berlalu. Kini Kaya mulai mendapatkan royalti sebesar 5.000 US dollar dari karyanya. Hal pertama yang dia lakukan adalah membayar pajak. Kini Kaya pemilik sah 125 hektar laguna dan paya. Setelah itu baru belanja keperluan rumah tangga lainnya. Suatu hari Kaya dikejutkan oleh kedatangan Jody kakaknya. Dia mengetahui keberadaan adiknya dari buku yang telah terbit. Dari Jody Kaya mengetahui kalau ibunya kini telah meninggal. Di sini Jody berjanji jika ada waktu luang dia akan mengunjunginya. Sepeninggal Jody, Kaya melanjutkan menulis bukunya yang akan segera dikirim ke penerbit. Suatu hari saat datang ke toko Pak Jampin,
Kaya bertemu Chase Andrew. Dia berusaha mendekat tapi Kaya segera menolaknya. Melihat hal itu, Andrew mendapatkan ejekan dari teman-temannya. Gagal di toko Pak Jumpin, Andrew mendatangi tempat Kaya. Di sana dia menganiaya sekaligus coba melecehkan gadis tersebut. Sayangnya kali ini Andrew bertemu orang yang salah. Kaya, gadis yang dibesarkan di alam, tentu saja tidak mudah ditaklukkan. Setiap tamparan yang dia terima dikembalikannya dengan lebih baik. Di sini Kaya sempat melontarkan ancaman akan membunuh. And I'll kill you! Hal ini sempat didengar tetangganya yang akan melerai pertengkaran mereka. Kaya yang tidak merasa tenang lagi tinggal di rumahnya, kini dengan bekal seadanya dia tidur di perahu. Di sini Kaya memutuskan ke depan dia tidak akan menerima pukulan lagi. These men have to have the last. Tiba di rumah, Kaya dikagetkan dengan penampakan yang sangat kacau. Seseorang telah mengobrak-abrik isi rumahnya. Menyadari kalau Andrew bisa setiap saat datang dan menganiayanya, kini Kaya hidup dalam ketakutan. Akhirnya dia putuskan untuk menyudahi semua kegilaan ini. Malam itu Kaya kedatangan tamu. Dia sudah siap menyerang. Ternyata yang datang adalah Ted. Ted, I need you to go. Dia coba usir mantan kekasihnya itu, tapi Ted tidak mau pergi, apalagi melihat muka Kaya yang babak belur. Was it Chase? Karena dipaksa, akhirnya Ted pergi setelah terlebih dahulu memberikan Kaya topi wol berwarna merah. Di sini nampak Kaya tengah merencanakan sesuatu. Kembali ke pengadilan, di sana Kaya melihat kedatangan orang-orang yang menyayanginya. Saat melihat Pak Jumpin, Kaya seperti diingatkan waktu dia datang ke tokonya dengan muka babak belur. Kenapa beliau begitu marah dan khawatir layaknya seorang ayah pada putrinya? Kaya tidak dapat melaporkan hal ini pada polisi karena dia tahu kalau dirinya lah yang nanti akan dirugikan. We all talked about it. Never seen her all hair combed, makeup. Di pengadilan dihadirkan Bu Price, wanita yang melihat Kaya pergi dengan menumpang bis pada jam 9 pagi tanggal 29 Oktober. Sementara jaksa penuntut menuduh bisa saja jam 2.30 Kaya kembali ke Greenfield, setelah itu kembali lagi ke Barclay Cove. Kini giliran kesaksian dari pihak penerbit yang diwakili oleh Pak Foster. Kesan pertama pada Kaya nampak begitu baik. Saat ditanya apakah ada keanehan dari sikap Kaya pada tanggal 30 Oktober, Pak Foster menjawab tidak. Sementara jaksa tetap pada pendiriannya kalau Kaya malam itu kembali ke Greenfield. Apalagi jika melihat letak hotel tempat Kaya menginap yang sangat dekat dengan terminal bus. Mengingat hukuman yang akan dijatuhkan adalah hukuman mati, di penjara Tom coba membujuk Kaya untuk mengatakan yang sesungguhnya. Karena bagi Tom, Kaya memiliki cukup alasan untuk melakukan semua itu. Mengingat perlakuan masyarakat terutama Andrew yang sangat tidak baik padanya. Dia juga meminta Kaya untuk melakukan pengakuan dan meminta pengampunan agar hukuman bisa diringankan. Hal itu ditolak mentah-mentah oleh Kaya. Mana mungkin dia memohon ampunan pada orang yang selama ini sudah menghina juga melecehkannya. Bagi Kaya hanya ada dua pilihan, bebas atau mati. Sidang berikutnya adalah sidang penentuan. Sebenarnya Pak Tom bisa mengerti alasan Kaya menolak sarannya. Tapi dia juga khawatir kalau gagal maka hukuman mati siap menanti. Menghadapi itu nampak Pak Tom begitu khawatir. Hal yang sama terjadi dengan Ted. Dia meminta restu ayahnya untuk mengurus Kaya. Persidangan terakhir pun tiba. Jaksa penuntut menuduh Chase dibunuh kekasihnya yang putus asa yaitu Kaya. Kalung yang Chase kenakan tiba-tiba menghilang. Siapa lagi orang yang tertarik dengan kalung kerang selain Kaya? Ada bukti fisik yang menghubungkan keduanya, yaitu ditemukannya serat kain wol warna merah milik Kaya pada pakaian Chase. Untuk itu jaksa memohon agar terdakwa dikenakan hukuman pembunuhan tingkat 1, yaitu hukuman mati. I have lived in Barclay Cove. Kini giliran Pak Tom melakukan pembelaan terakhir. Dikatakannya kalau seumur hidup dia tinggal di Barclay Cove. Dia pernah mendengar tentang gadis payah yang setengah serigala, matanya menyala di kegelapan. Faktanya dia hanyalah seorang gadis kecil yang ditinggalkan hidup di payah sendirian. Dia juga dihina dan dikucilkan masyarakat setempat. Hanya Pak Jumpin dan Bu Mebelah yang baik padanya. Sungguh memalukan masyarakat telah mengecap dan menolaknya hanya karena dia berbeda. Kini tugas menghakimi gadis tertolak dan pemalu ini ada di tangan Anda. Diharapkan keputusan berdasarkan fakta bukan rumor, dengan mempertimbangkan perasaan bersalah tentunya pada gadis payah selama 25 tahun. Dikatakannya juga bahwa penuntut tidak bisa membuktikan kalau insiden ini adalah pembunuhan, bukan kecelakaan tragis. Penuntut juga ingin mereka percaya kalau malam itu Kaya kembali ke Barclay Cove untuk membunuh Chase.
Diperkirakan dalam waktu kurang dari 1 jam, Kaya harus melacak posisi Chase di kegelapan, lalu memancingnya ke menara untuk dibunuh. Setelah itu Kaya harus menghilangkan jejak. Hal yang tidak masuk akal bisa dilakukan dengan waktu sesingkat itu. Untuk itu dia berharap agar juri bersikap adil. Selesai dengan pernyataan penutup baik dari jaksa maupun pembela, maka hadirin dipersilakan menunggu di luar, sementara juri berembuk demi menghasilkan keputusan yang seadil-adilnya. 6 jam kemudian mereka dipersilakan masuk untuk mendengarkan keputusan Dewan Juri. Dengan lunglai Kaya berdiri, di hadapan ada hakim yang telah siap membacakan nasibnya ke depan, bebas atau mati. Alangkah kaget setengah tidak percaya saat Kaya mendengar kalau dirinya dinyatakan tidak bersalah. Not guilty. Sementara Fatom hanya diam seperti terbebas dari beban yang begitu berat. Di bagian pengunjung nampak Pak Jampin dan Bu Mebel menangis sambil memeluk Kaya. Bebas dari segala tuntutan, Kaya segera pulang. Didapatinya rumah sudah tertata rapi. Kini Kaya dapat bernapas lega di alam bebas. All the months in isolation, yearning to be back in the marsh. Demi melepas rindunya, Kaya telusuri rawa yang sempat beberapa bulan dia tinggalkan. Kini harapan Kaya hanya ingin membagi kebahagiaan ini dengan orang yang dia cintai. Suatu hari Kaya kedatangan tamu istimewa. Dialah Ted, orang yang sangat dicintainya. Ketika sang kekasih melamar dia, Will you marry me? Aren't we already? dengan senyum manis Kaya katakan kalau mereka seperti sepasang angsa yang selalu setia satu sama yang lainnya. Kini mereka dapat hidup bahagia. Di tempat lain nampak Pak Jampin dengan bahagianya memajang buku karya Kaya di etalase tokonya. Demikian juga dengan Jody. Dengan senang hati dia bersama keluarganya kerap mengunjungi Kaya dan Ted. Sungguh tidak ada kebahagiaan yang sempurna. Pak Jampin yang sudah dianggap sebagai ayahnya sendiri meninggal dunia. Nampak Kaya sangat sedih. Melihat itu Bu Mebel segera memeluk serta berbisik kalau almarhum sangat menyayanginya. We love you so much. Kini Kaya hidup bahagia. Hari-harinya dia lewati bersama Ted sampai usia mereka menua. Satu keinginan Kaya yang belum tercapai yaitu saat tiba waktunya untuk pergi, dia ingin pergi dengan cepat tanpa keributan. When it is time for me to leave, I will go quick and easy without making too much noise. Tiba satu hari, Kaya baru pulang dari Payak melihat ibu yang sangat dirindukannya datang. Dengan tangis pilu dipanggilnya sang ibu. Beliau hanya tersenyum sambil melambaikan tangannya. Melihat perahu Kaya terapung kosong membuat Ted segera mendekat dan didapatinya sang istri tercinta telah meninggalkannya. Melihat itu Ted hanya bisa terduduk lemas sambil menangis. Kini tercapai sudah keinginan Kaya untuk pergi cepat tanpa keributan. Agar bisa bermanfaat bagi orang banyak, hasil karya Kaya yang masih tersisa, Ted kirimkan ke Laboratorium Konservasi Universitas Carolina. Dalam kesendiriannya, Ted kerap membuka album yang berisi lukisan dan tulisan Kaya. Di sana dia dapatkan tulisan Kaya yang berbunyi, The marsh knows all about death. Kaya tahu semua tentang kematian. Dia tidak menggambarkannya sebagai sebuah tragedi dan pastinya itu bukan dosa. Terkadang agar mangsa bisa hidup, pemangsa harus mati. For prey to live, predator must die. Hal itu dia tulis di samping foto Chase yang sedang mengenakan sebuah kalung. Di lembar berikutnya Ted temukan sebuah kalung kerang tertempel rapi. Menyadari siapa yang membunuh Chase, nampak Ted kaget. Tidak terpikir olehnya Kaya yang manis bisa melakukan hal ini. I am the marsh now. I'm the feather of an egret. I'm every shell. It's beckoning far into the dark reaches of the marsh. And that's where you will always find me. Demikianlah Sobat Arsi, film ditutup dengan kembalinya Kaya ke alam yang sangat dia cintai. Semoga film ini bisa menghibur sobat semua dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih.